Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Avelin Benitasari dari kelas Hukum Ekonomi Bisnis C, NIM 2018-391. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu materi tentang pasar modal. Di mind mapping yang saya buat, saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Yang pertama, pengertian pasar modal, fungsi pasar modal, macam-macam pasar modal, dan instrumen efek pasar modal. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal atau disebut juga dengan capital market merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana perdanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, misalnya pemerintah, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana, kegiatan jual beli instrumen keuangan jangka panjang, dan kegiatan yang terkait lainnya. Selanjutnya ada fungsi pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi. Yang pertama yaitu sebagai sarana bagi perdanaan usaha atau sebagai sarana bagi perusahaan untuk mendapatkan dana dari masyarakat, pemodal atau investor. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan untuk pengembangan usaha, ekspansi, penambahan modal kerja, dan lain-lain. Kedua, pasar modal menjadi sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, maupun yang lainnya. Di slide kali ini saya akan menjelaskan macam-macam pasar modal. Pasar modal bisa diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama pasar perdana atau primary market. Yang kedua pasar sekunder atau secondary market. Yang ketiga pasar ketiga third market, dan yang keempat pasar keempat atau fourth market. Dari macam-macam pasar modal yang telah saya sebutkan dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pasar perdana adalah tempat atau sarana bagi perusahaan yang untuk pertama kali menawarkan saham atau obligasi ke masyarakat umum. Yang kedua, pasar sekunder atau secondary market adalah tempat atau sarana transaksi jual beli, efek antar investor dan harga yang dibentuk oleh investor melalui perantara efek. Yang ketiga ada pasar ketiga atau third market adalah sarana transaksi jual beli efek antara market maker, anggota bursa, serta investor dan harga yang dibentuk oleh market maker. Yang keempat ada pasar keempat atau fourth market adalah sarana transaksi jual beli antara investor jual dan investor beli tanpa melalui perantara efek. Selanjutnya saya akan menjelaskan pasar modal di Indonesia. Pasar modal di Indonesia telah diatur secara khusus oleh pemerintah negara Republik Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Mengenai pasar modal, selanjutnya disebut dengan UUPM. Segala sesuatu yang berkaitan dengan pasar modal di Indonesia harus merujuk kepada UUPM tersebut. Dengan mengacu pada UUPM, maka pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek pasal 1 angka 13. Instrumen efek pasar modal di Indonesia. Secara umum, instrumen di pasar modal dapat dibedakan atas beberapa kategori, yakni instrumen penyertaan atau saham, instrumen utang atau obligasi, instrumen derivatif, dan instrumen efek lainnya dan tambahan mengenai instrumen pasar modal syariah. Yang pertama, instrumen penyertaan atau saham. Instrumen pasar keuangan yang paling populer di pasar modal adalah saham. Penerbitan saham merupakan salah satu pilihan bagi perusahaan yang membutuhkan perdanaan. Dilihat dari segi manfaat saham, umumnya dibagi menjadi saham biasa, saham preferen, dan saham istimewa. Selanjutnya ada instrumen utang atau disebut juga dengan obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka menengah sampai panjang yang dapat dipindah tangankan yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan
untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Selanjutnya ada instrumen efek derivatif. Dibagi menjadi 3, yaitu right, option, dan warrant. Right adalah penerbitan suatu hak kepada pemegang saham lama, perusahaan publik untuk membeli saham baru yang hendak diterbitkan. Option merupakan hak untuk menjual atau membeli suatu efek yang diperdagangkan di bursa. Warrant atau surat saham merupakan suatu pilihan di mana pemilik warrant mempunyai pilihan untuk menukarkan atau tidak warrantnya pada saat jatuh tempo. Yang terakhir ada instrumen pasar modal syariah. Selain instrumen efek yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya, di Indonesia juga berkembang instrumen efek yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Berdasarkan UU PM, kegiatan pasar modal di Indonesia dapat dilakukan sesuai prinsip syariah atau tidak sesuai prinsip syariah atau konvensional, karena UU PM tidak membedakan. Prinsip pasar modal syariah berbeda dengan pasar modal konvensional. Mengapa? Karena instrumen efek syariah di pasar modal syariah yang sudah diperkenalkan kepada masyarakat, yaitu saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, kontrak investasi kolektif, efek beragun aset, dan surat berharga lainnya. Sesuai prinsip syariah sebagaimana diatur dalam pasal 4 Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 40/DSN MUI/10/2003 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Yang pertama, saham syariah adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua, obligasi syariah merupakan surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Yang ketiga ada kontrak investasi kolektif efek beragun aset atau KIK-EBA adalah efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi kolektif EBA syariah yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan yang timbul di kemudian hari, jual beli pemilikan aset fisik oleh lembaga keuangan, efek bersifat investasi yang dijamin oleh pemerintah, sarana peningkatan investasi atau arus kas serta aset keuangan yang setara, yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang terakhir ada surat berharga lain yang sesuai dengan prinsip syariah lainnya.